Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan yang telah kita jalani, timbul sebuah pertanyaan. Sudahkah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan perasaan yang gembira? Atau justru kita merasa berat karena membayangkan haus, membayangkan lapar, dan rutinitas ibadah yang padat? Hari ini walaupun mari kita luruskan kembali niat dan cara pandang kita terhadap ibadah di bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan yang hanya menahan lapar dan haus. Akan tetapi mari kita hadirkan beberapa prinsip utama di dalam ibadah kita pada saat bulan Ramadan. Prinsip pertama yang harus kita terapkan di bulan Ramadan adalah tilawah dengan hati, bukan sekedar adu cepat. Di bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, masjid-masjid dan rumah-rumah semarak dengan lantunan Al-Quran. Ini adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika kita tidak membaca Al-Quran atau terjebak pada ambisi yang sifatnya hanya pada sisa kuantitas, di mana kita seakan-akan berlomba-lomba adu cepat menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Lisan kita membaca ayat Al-Quran melesat secepat kilat, tanpa hati kita ikut menyimaknya. Menghatam Al-Quran itu sunnah dan mulia, tapi memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran adalah tujuan utamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah
supaya mereka memperhatikan, mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surah Shad ayat 29. Mari kita mulai merubah cara tilawah kita. Jika kita tidak paham bahasa Arabnya, siapkan Al-Quran terjemahan. Kita baca satu halaman, lalu kita baca terjemahannya. Biarkan ayat-ayat Allah itu berbicara kepada hati kita yang sedang resah. Biarkan janji surga itu membuat kita tersenyum, dan ancaman neraka membuat kita meneteskan air mata. Tilawah pakai hati akan mengubah hidup kita, bukan sekedar membasahi bibir kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah prinsip yang pertama yang harus kita terapkan pada saat bulan Ramadan. Memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, atau banyak di antara kita pada saat bulan Ramadan membaca Al-Quran itu tidak serta dengan mentadabburinya. Akan tetapi hanya sekedar membaca dan menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Yang seharusnya kita baca satu halaman, kemudian kita baca artinya, lalu kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian prinsip yang kedua adalah tarawih itu rehat dari dunia, waktunya curhat kepada Allah. Istilah tarawih secara bahasa berasal dari kata tarwihah, yang artinya istirahat atau bersantai. Dahulu pada zaman Nabi, para sahabat Nabi ketika sholat tarawih pada bulan Ramadan, mereka beristirahat sejenak setiap selesai 4 rakaat karena saking panjang dan nikmatnya sholat mereka. Karena pada saat zaman Nabi itu mereka melaksanakan sholat malam atau tarawih itu bacaannya panjang-panjang, bahkan melebihi 1 juz surahnya yang dibaca. Makanya perlu istirahat setelah 4 rakaat. Dan istirahatnya tidak sebentar ya, kadang lama. Tapi saat ini kita kadang melihat realitas di mana tarawih berubah menjadi perlombaan lari cepat. Tidak sedikit yang berangkat tarawih mencari masjid yang sholatnya paling kilat, sholatnya paling cepat. Bahkan bertanya-tanya kepada jamaah yang lain, siapa imamnya? Ini yang kita temui di lapangan. Seperti di masjid-masjid yang lain bisa kita sebutkan, pernah kami temui ketika hendak melaksanakan sholat tarawih itu, dari belakang malah bisikkan, yang pendek-pendek aja surahnya ya, jangan panjang-panjang. Padahal yang kita baca itu pendek, akan tetapi cara membaca kita pelan, supaya jamaah yang mendengarkan bacaan imam itu bisa tumakninah, tidak tergesa-gesa ya kan. Jika kadang seperti yang kita lihat di sosial media, sholat tarawihnya 23 rakaat tapi selesai dalam waktu 7 menit. Copek sudah ya kan. Ada yang seboleh rakaat paling lama setengah jam baru selesai. Itu pun banyak jamaah kita yang mengeluh
pagi udah satu sembahyang. Ini realita yang terjadi ya, pada saat bulan Ramadan tiba. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah jika napas kita tersengal-sengal? Dunia ini sudah terlalu melelahkan. Siang hari kita lelah bekerja, mencari nafkah, menghadapi berbagai macam masalah. Maka mari kita jadikan sholat tarawih itu sebagai momen rehat dari duniawi. Matikan sejenak handphone kita, tinggalkan sejenak urusan duniawi. Pada saat sujud, tumpahkan semua kelelahan kita. Curhatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Bukankah Rasulullah telah menjanjikan kepada kita di dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah prinsip yang kedua yang harus kita terapkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sedekah dan wakaf. Berikanlah yang terbaik. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan tiba, ibarat angin yang berhembus kencang. Bisa jadi saat bersedekah kita mencari lembaran uang kita yang paling lecek di dompet. Saat memilah baju bekas untuk disumbangkan, kita berikan yang sudah pudar warnanya atau yang sudah lama tidak terpakai. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran keras, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Quran surah Ali Imran ayat 92. Jika kita punya rezeki, berikanlah sedekah atau wakaf yang paling terbaik. Berilah makanan berbuka yang paling enak, yang bahkan kita sendiri sangat ingin memakannya. Jika berwakaf, wakafkanlah melalui lembaga yang terpercaya dengan niat yang tulus. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Pakaian yang kita pakai akan usang, tapi harta yang kita sedekahkan dan yang kita wakafkan dengan niat yang ikhlas, itulah yang akan kekal menemani kita di alam kubur nanti. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 prinsip utama yang harus kita terapkan pada saat bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan tahun yang lalu. Jadikan puasa kita penuh dengan cinta. Kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak berat, tidak merasa berat. Kemudian tilawah kita penuh dengan penghayatan. Kita pahami isi-isi Al-Quran itu, supaya hidup kita berkah. Kemudian tarawih kita jadikan sebagai waktu curhat kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Dan sedekah kita adalah persembahan terbaik. Bisa jadi
ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.